Halo, welcome to Sekolah Data. Di modul kali ini kita akan coba belajar mengenai data visualization, yaitu gimana caranya kita mengubah data yang tadinya bentuknya tabular itu menjadi bentuk grafik supaya kita bisa melihat datanya secara keseluruhan. Nah, sebelum mulai video ini teman-teman bisa download dulu materinya di kolom deskripsi. Jadi setelah di-download, teman-teman bisa langsung ekstrak aja di dalam satu folder dan langsung klik 2 kali aja materi 4R project ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba mulai materinya. Nah, tujuan visualisasi itu apa sih sebenarnya? Jadi kan visualisasi data itu membantu kita dalam proses analisis data, terutama pas kita mencari pola dalam sebuah data. Nah, di R sendiri itu ada package khusus untuk visualisasi data yang namanya ggplot2. Nah, sebagai contoh kasus di modul ini kita akan coba menggunakan data dari GB videos .csv. Ini isinya tentang video YouTube yang trending di Inggris. Nah, sebagai pertanyaan pancingan, jadi supaya kita bisa lebih terarah untuk mendapatkan insight-nya, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi kita akan coba mencari tahu apakah waktu publish video itu mempengaruhi popularitas video. Kalau misal iya, kira-kira jam berapa sih yang tepat buat posting video. Nah, kemudian ada juga apakah jumlah like dan dislike itu mempengaruhi popularitas video atau enggak. Nah, kalau misalnya iya, kecenderungannya itu lebih mengarah ke jumlah like atau dislike. Nah, sama channel mana yang punya video trending paling banyak. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba panggil dulu CSV-nya. Jadi seperti biasa kita mulai dengan rm list sama dengan ls. Terus kemudian kita panggil library yang kita butuhkan. Tadi first. Dan juga ada dplyr. Lalu kemudian kita panggil CSV-nya, video. Kita masukkan ke dalam objek video sama dengan read.csv. Kita panggil .csv-nya gb videos.csv. Nah, ini kita run dulu chunk-nya. Oke, sudah terpanggil. Nah, sekarang kita coba intip dulu datanya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada kolom trending date, ada title-nya, ini judul videonya, kemudian channelnya itu apa, ada kategori ID, ini masih dalam kode angka, nanti kita akan coba converting. Terus kemudian ada publish time, views, like, dislike, ada comment count, comment disabled, rating disabled, dan video error or remove, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba proses cleaning datanya dulu. Jadi kalau kita lihat di pertanyaan pertama tadi kan, apakah waktu publish video itu mempengaruhi popularitas video. Nah, kalau kita lihat di folder tadi, di sini kan ada dua kolom yang menyatakan waktu ya. Jadi ada trending date dan kemudian ada publish time di sini. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita hover ya, nah ini belum berjenis data waktu. Jadi ini masih karakter ya, masih karakter. Terus kemudian publish time-nya juga masih karakter nih. Nah, ini kita perlu convert dulu ke tipe data waktu. Jadi cara convertingnya adalah kita menggunakan library khusus namanya library rubridate yang khusus untuk berkaitan dengan data waktu. Jadi kita kalau misalnya bekerja dengan data waktu, kita menggunakan package ini supaya lebih mudah. Nah, kalau di modul sebelumnya itu kan kita udah belajar tentang perintah s.date ini ya untuk konversi data waktu. Nah,
sebenarnya itu ada eh, detail khususnya lagi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi misalnya nih kalau kita lihat di sini kan eh, tahunnya ini kan cuma 2 digit ya, cuma 2 digit kan kalau di sini. Kalau di sini kan kelihatan nih, sorry, tahunnya itu adalah 2017 ya. Nah ini dia cuma 2 digit. Nah kalau misalnya cuma 2 digit itu dalam perintah sdate ini dia ada detail-detail khususnya. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah tanggal, ini kan kalau tanggalnya ini kan cuma 2 digit, sedangkan ini 4 digit. Nah itu dia ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita menemukan 4 digit seperti ini, itu nanti penulisannya itu persen Y sama ada persen Y kecil kalau misalnya dia cuma 2 digit tahunnya. Terus kemudian ada bulan, ini misalnya kalau pakai B besar itu kalau misalnya yang ini tadi ternyata dia 2017 November gitu, tulisannya November. Nah, itu kita perlu pakai persen B yang besar. Kemudian kalau pakai persen B kecil itu yang bulannya singkatan, misalnya Juni gitu ya. Terus ada persen M kecil itu yang 2 digit bulannya, terus persen M gede itu yang cuma 1 digit. Terus kemudian ada persen A itu nama hari, itu contohnya Friday. Terus kemudian ada persen D itu digit harinya doang. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini di trending date ini kan dia digitnya kan dua digit semua ya. Nah, sekarang kita akan coba ketik dulu di sini hari. Kita coba ambil satu tanggal tadi ya, 11 kemudian 11 ya. Kemudian kita convert aja nih, convert dulu. Jadi kita akan convert hari, terus petik 2 jangan lupa. Nah, karena ini dia 2 digit ya, berarti kita akan pakai persen Y kecil. Persen Y kecil, sorry. Persen Y kecil di sini. Kemudian separatornya kan titik ya. Terus kemudian ada tanggalnya tadi ya. Tanggalnya itu ternyata di tengah ini. Tanggalnya itu di tengah. Berarti kita akan pakai ini persen D, separator lagi. Terus kemudian karena ini 2 digit bulan ya, berarti dia pakai persen M. Nah, kemudian kita coba run. Nah, dia akan langsung terkonvert nih menjadi hari seperti itu. Menjadi format ISO. Oke, kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. See you.